Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Selamat malam rekan-rekan wartawan semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi tadi kita berhasil melakukan penangkapan 2 kapal dari bendera Vietnam dan 1 kapal bendera Malaysia, yang 1 dibawa ke Belawan. Ya, jadi kita operasi laut ini adanya pengaduan dari masyarakat nelayan Natuna. Mereka melihat ada kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah kita, terutama di Natuna Utara ini. Kami respon cepat dengan adanya pengaduan tersebut dan kita buktikan memang ada kapal asing yang melakukan pencurian dan kami lakukan intercept, penangkapan di wilayah Natuna. Nah, untuk personilnya atau ABK-nya kurang lebih 20 orang yang di sini, kemudian yang di Malaysia kalau nggak 5 orang. Selanjutnya kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut terhadap ada tersangkanya, nahkodanya, dan untuk non justisia kami perlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk operasi ini kami tegas atas perintah dari Bapak Menteri, Pak Trenggono. Beliau memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ilegal, terutama yang kapal-kapal dari negara luar ini, karena sudah meresahkan masyarakat kita dan mereka membuat kerugian di wilayah kita yang luar biasa. Kalau hanya segi dari hasil tangkapan mungkin ini 10 ton, yang sebelah mungkin 5 ton. Namun kapal tersebut menggunakan trol. Ya. Trol ini merusak terumbu karang yang ada. Kerusakan ekologi itu lebih besar daripada ekonomi yang dia ambil. Ini yang harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Karena apa? Kenapa nelayan dari negara sebelah, negara tetangga kita mencuri ke tempat kita? Ekologi mereka sudah rusak. Karena ulah dari kapal-kapal itu menggunakan alat tangkap yang dilarang, dia paksakan, ekologi rusak, akhirnya ikan tidak bisa memijah, ikan tidak bisa beranak pinak di negaranya. Mereka melakukan beranak pinaknya lari ke Indonesia. Terumbu karang kita udah bagus, masih bagus, ya, sehingga ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia ini beraneka ragam. Mereka ngejar, katanya ngejar ikan mereka, tapi ini wilayah kita, wilayah perairan Republik Indonesia, wilayah NKRI yang harus kita jaga. Jadi kami tegaskan bahwa apapun kegiatan ilegal dari kapal-kapal ikan asing tersebut tidak ada toleransi di negara kita. Mungkin dari saya demikian kami sampaikan, barangkali ada pertanyaan teman-teman. Silakan. Bagaimana kronologis penangkapan kabarnya kita sempat ada yang kabur dan keluarga terbakar? Baik. Itu kondisi yang sering terjadi. Ketika kita melakukan intercept, mereka berusaha lari, mereka berusaha mencapai ke garis perbatasan mereka. Namun kita juga, anggota kami luar biasa, mereka tangguh juga, dan kami berikan peringatan tembakan terpaksa ke atas, kemudian tidak berhenti juga kami lakukan ke samping kanan kirinya di air, tidak berhenti juga. Dan akhirnya kami pepet, anggota kami lompat
di situ kita lumpuhkan mereka dan bisa berhenti. Pak, tanya Pak. Silakan. Pandu Pak dari Harian Kompas. Mau nanya soal patroli Pak. Itu jadi kalau di Laut Natuna Utara itu maksudnya sekarang PSDKP itu ada berapa sih Pak yang siaga dan rutin gitu? Kalau waktu Pak Pung jadi Direktur Armada kan sempat mengeluhkan soal biaya bahan bakar yang mahal gitu Pak. Lalu kondisinya sekarang seperti apa gitu Pak? Apakah PSDKP memungkinkan untuk mengadakan patroli rutin di Natuna Utara itu Pak? Baik, terima kasih. Patroli ini kita bekerja sama dengan aparat lain ya. Ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada Pol Air, kemudian ada juga mungkin Bea Cukai. Kita saling bahu-membahu. Kita mengisi laut mungkin tidak harus bareng-bareng. Kita bisa bergantian rondanya. Saat ini PSDKP, besok Angkatan Laut, besok lagi Bakamla, sehingga laut tidak kosong. Itu strategi. Kalau kita sama-sama ke laut, pulangnya sama-sama laut kosong. Jadi ini strategi kami, aparat penegak hukum, kita sepakati bagaimana menjaga laut ini supaya tidak kosong. Sekarang PSDKP masuk ke atas. Kami pulang bahwa ini mungkin besok Angkatan Laut hadir di sana. Begitu selesai, Bakamla masuk. Selesai Pol Air. Selesai kami lagi. Begitu. Jadi kita jamin laut kita tidak kosong dengan aparat kita. Masalah BBM memang karena kami bukan menggunakan subsidi, jadi kami pakai BBM yang tidak subsidi, lumayan mahal. Ya, tapi kami siasati pola tersebut, tidak terus kita menghambur-hamburkan BBM. Kami punya Pusdal, kita punya command center, kita punya teknologi, ya, dan yang tidak pernah meninggalkan laut adalah nelayan. Nelayan kami hire, nelayan kami jadikan kelompok masyarakat pengawas. Nah, ketika mereka melakukan penangkapan di laut, mereka melihat illegal fishing. Handphone kami 24 jam tidak berhenti kecuali di pesawat ya. Kami minta informasi tersebut, kami tindak lanjuti, kami share ke pasukan kita di lapangan, lakukan patroli. Itu strategi kami. Jadi dengan adanya kelompok masyarakat pengawas yang dari nelayan Natuna Utara, dari manapun, itu menguntungkan kami. Mereka sebagai mata dan telinga kami. Ya, tidak perlu kami melakukan intensif mereka, tapi justru dengan memberikan informasi kepada kami, mereka ikan yang harusnya mereka ambil akan terjaga. Kami pastikan kehadiran kami, kehadiran negara di Natuna ini, KKP khususnya, Angkatan Laut, Bakamla, Polri, untuk menjamin bahwa kedaulatan kita jaga. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya, untuk penangkapan kapal hari ini selain 20 orang tersangka yang kita amankan, untuk kapal ini sendiri sudah berapa hari Pak beroperasi di Laut Natuna? Terus setelah kita tangkap, berapa barang bukti yang hasil tangkapan yang sudah mereka peroleh seperti itu? Baik. Jadi berapa harinya kami belum melakukan BAP calon tersangka ini, tapi yang jelas kalau melihat motifnya, kapal ini bukan hanya sekali, ya, karena dia sudah hafal dengan kondisinya, hafal aparat ada atau enggak, hari libur mungkin aparat lagi, mereka udah baca itu, dan kami juga baca. Ketika hari raya Imlek kemarin, mereka habis, nggak ada. Begitu habis Imlek masuk lagi. Nah, kami waspada di situ. Ya, jumlah ikan informasi dari nahkoda kalau yang ini 10 ton kurang lebih, terus yang sebelah mungkin kurang lebih 5 ton atau berapa. Kami belum bisa pastikan karena tidak ditimbang. Tapi intinya mereka memasukin kedaulatan kita, mereka memasukin perairan kita. Itu udah salah. Ya, bukti bahwa mereka melakukan penangkapan, pencurian di tempat kita, ada hasil tangkapan, ada ikan di situ. Itu udah bukti kuat. Silakan. Pak Robi. Silakan Pak Robi.
Mek. Saya mau bertanya Pak, bagaimana pola mereka masuk ke Indonesia Pak? Apakah itu dia menunggu ombak tinggi dulu atau seperti apa? Siap itu udah berapa lama mereka beroperasi di Laut Indonesia? Ya, terima kasih. Kalau menunggu ombak, saya rasa sih bukan tipe mereka. Buat mereka, ombak, angin, badai itu nggak ada urusan, itu nelayan. Terjang sama dia, karena orientasinya bagaimana bisa mencuri ikan, kan itu. Nah, untuk berapa harinya ini kami juga belum BAP dia, masih fresh, baru datang bapak-bapak ibu-ibu baru melihat. Jadi kondisinya kita sama-sama lelah. Saya juga baru pulang dari laut melakukan operasi. Dia juga lelah, ya kan. Tadi ombak besar, Mas. Tapi intinya kerugian negara yang diakibatkan oleh kapal ini luar biasa. Kalau hanya sekedar jumlahnya ikan tadi kecil, tapi dengan alat tangkap troll yang dia lakukan merusak terumbu karang, ya, merusak ekologi tadi, itu luar biasa. Begitu kita bicara ekologi, Pak Menteri kami, Pak Menteri Trenggono, ekologi sebagai panglima. Artinya apa? Kita harus jaga barang itu. Begitu ekologi rusak, anak cucu kita nanti hanya pada cerita bahwa dulu ada ikan kembung, dulu ada cumi, cerita. Karena sudah rusak. Nah itu kita jaga. Contohnya ini bapak-bapak dari negara sebelah. Di negara dia mungkin sudah nggak ada ikan. Sehingga lari ke kita. Karena apa? Ekologinya sudah rusak yang dilakukan oleh orang-orang ini sendiri. Gitu. Ada lagi? Pak, saya Putra dari IDN Times, Pak. Oke. Yang mau saya tanyakan, saat kita amankan, ini posisi koordinatnya di mana, Pak? Lalu udah berapa mil wilayah? Udah berapa mil masuk ke wilayah perairan Indonesia, Pak? Baik. Terus, apakah semasa Bapak menjabat, apakah kita ada menemukan modus-modus baru, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk koordinatnya tepatnya nanti ada di preskon. Cuman yang jelas mailnya itu kurang lebih saat tertangkap 5 mil masuk ke wilayah kita. Gitu. Artinya apa? Kalau kita sampaikan sejengkal pun perbatasan itu harus kita pertahankan. Jangan sampai 5 mil, ya kan? Inilah bentuk kehadiran kami di laut. Kalau dibilang 5 mil Pak masih dikit, enggak. Buat kami sejengkal perbatasan perairan itu udah kedaulatan kita yang kita harus hadir di situ. Ada lagi? Pas? Baik, kita tinjau ke palkahnya. Kita lihat bersama seperti apa hasil tangkapannya kapal tersebut dengan alat tangkap yang merusak lingkungan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini video yang kita akan reaksi adalah video tentang penangkapan dua, ya. Jadi dua kapal nelayan yang berasal, satu dari Malaysia dan satu lagi dari Vietnam. Kedua-duanya sudah melanggar perairan Indonesia dengan cara memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Yang kedua pelanggarannya adalah menangkap ikan di perairan kita, tepatnya adalah di lautan Natuna. Nah, tentu hal ini adalah satu hal yang tidak aneh lagi bagi kita, ya. Karena pada masa-masa sebelumnya ini justru banyak sekali kapal-kapal dari negara-negara tetangga kita itu melakukan penjarahan isi laut kita, terutama ikan, di daerah Laut Natuna dan juga di daerah laut-laut yang lainnya. Nah, ternyata kejadian ini terulang lagi. Artinya apa di sini? Artinya bahwa memang laut kita dan sumber daya alam yang ada di laut lainnya itu menjadi incaran bagi negara-negara tetangga kita. Baik itu dari sisi ekonomi, ya, kemudian juga dari sisi sosial, kemudian juga dari sisi politik. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di Indonesia. Nah, mereka melakukan ini karena apa? Karena di negara mereka tentu yang namanya sumber daya ikan mungkin sudah sangat menipis, atau mungkin juga sudah tidak ada ikan yang bisa digunakan untuk
sebagai makanan ya bagi mereka, sehingga mereka berusaha mencari ke negara kita dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran perbatasan ya, kemudian juga mencuri ikan. Nah, tentu hal ini bagi nelayan kita otomatis sangat merugikan ya, karena bagi nelayan kita, ikan di perairan kita ini sangat penting sekali. Tanpa ikan, kita juga akan kesulitan di dalam mencari sumber makanan yang berasal dari air ini. Nah, inilah yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama adalah masalah pertahanan negara. Karena dengan mereka masuk secara diam-diam, itu adalah sudah suatu tindakan yang melanggar peraturan dari satu negara, terutama sekarang yang dilanggar negara Indonesia, jadi peraturan negara Indonesia sudah dilanggar. Yang kedua adalah pencurian. Jadi sudah terkena minimal 2 pasal. Belum lagi mungkin ada faktor penyelundupan jika ini memang dimungkinkan ya. Nah, tentu hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kita selalu menjadi tempat yang enak bagi mereka ya untuk melakukan pencurian-pencurian dari sumber daya alam kita. Nah, belum lagi ya sumber daya alam kita juga ini sudah dicuri juga ataupun sudah dijajah tepatnya oleh bangsa-bangsa di Eropa dari puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi sampai sekarang kita ini masih dalam proses penjajahan secara ekonomi ya. Sumber daya alam kita ini dijajah dengan cara bagaimana? Caranya adalah kita harus impor, maaf bukan impor ya, tapi kita harus ekspor sumber daya alam mineral kita itu dalam bentuk bahan mentah ke negara-negara Eropa. Di negara Eropa itu sudah ada pabriknya untuk mengolah sumber daya alam mentah kita ini menjadi sumber daya benda yang bisa digunakan lebih lanjut lagi. Nah, kita kan melakukan namanya hilirisasi ya. Beberapa sumber daya alam sudah dihilirisasi dan ini Eropa melakukan protes. Karena apa? Karena pabrik-pabrik mereka untuk mengolah sumber daya alam mentah ini mau nggak mau terancam tidak beroperasi karena Indonesia sudah mempunyai sendiri. Karena apa? Karena dengan adanya pengolahan sumber daya alam mentah di negara kita sendiri, ini otomatis ya merupakan nilai tambah, nilai jual untuk produk-produk yang dihasilkan. Jadi kita ekspor adalah bahan setengah jadi atau bahan jadi yang diekspor ke luar negeri. Nah, inilah yang menjadi perebutan ya sumber daya alam kita ini untuk seluruh dunia itu memang nyata ya. Nah, sekarang perairan kita juga sama nih. Ikan-ikan kita juga dicuri. Jadi bukan hanya di Natuna ya, bahkan di laut daerah dekat Filipina, dekat Arafuru ya di Papua itu pun menjadi tempat pencurian ikan. Belum lagi di daerah Aceh ya. Ini pun menjadi tempat-tempat juga pencurian ikan selain juga tempat penyelundupan manusia-manusia yang berasal dari Asia Tengah ya, terutama dari daerah India, Bangladesh ya, kemudian Rohingya, itu mereka melalui laut-laut di Aceh. Nah, dari hasil ini adalah membuktikan bahwa Indonesia harus memperketat ya patroli-patroli dan penjagaan-penjagaan perbatasan laut di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang biasa mereka beroperasi untuk mencuri ikan-ikan kita. Nah, di sini tadi sudah diuraikan bagaimana proses patroli dan penjagaan itu dilakukan bukan hanya satu badan hukum yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan laut, tetapi juga dilakukan oleh beberapa badan hukum yang berhubungan dengan laut yang berpatroli secara bergantian. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena memang cukup berat dari sisi bahan bakar ya. Karena bahan bakar yang digunakan ini bukan bahan bakar subsidi, tetapi bahan bakar yang memang harga resmi untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan masih terhambatnya tingkat keseringan patroli di laut-laut Indonesia. Karena kita tahu sendiri, laut kita ini lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan daratan yang ada di Indonesia. Nah, strateginya adalah untuk sekarang lembaga-lembaga negara ini, lembaga hukum ya, bekerja sama dengan nelayan, karena nelayan ini hampir 24 jam berada di laut, jadi lebih mengetahui situasi terkini di dalam mereka berangkat ke laut ya, sehingga informasinya bisa langsung disampaikan kepada
badan-badan hukum yang berpatroli dan mempunyai wewenang menjaga keamanan kita di laut. Nah, inilah yang menyebabkan jadi ada beberapa kapal yang bisa ditangkap, dan kita bisa melihat di sini ternyata Malaysia pun ya mengambil ikan di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi? Kalaupun memang misalkan Vietnam ataupun Cina, itu memang mereka jaraknya cukup jauh ya. Sementara Malaysia ini bertetangga sekali dengan kita, mereka pun mengambil ikan dari kita. Ini satu hal yang tentu sangat merugikan juga. Karena apa? Terumbu karang di Indonesia ini masih sangat bagus. Sementara mereka mengambil ikannya itu dengan cara adalah menggunakan jaring yang mencapai dasar laut. Nah, ketika jaring ini ditarik, ya, jadi jaring ini ditarik, itu akan merusak terumbu-terumbu karang di dasar laut. Akibatnya apa? Terumbu karang mati, maka ikan tidak bisa bertelur di daerah terumbu karang. Akibatnya apa? Jumlah ikan di Indonesia juga nanti akan sedikit. Dan ini yang terjadi di laut-laut mereka yang sering mencuri ikan di negara kita. Jadi kita yang menjaga terumbu-terumbu karang justru ya menjadi korban pencurian oleh mereka-mereka yang sudah merusak laut mereka sendiri. Nah, inilah yang menjadi pembenaran ya bahwa Indonesia ini sumber daya alamnya ternyata memang menjadi rebutan untuk seluruh dunia. Seluruh negara di dunia merebutkan sumber daya alam Indonesia. Baik dari sumber daya alam di laut, kemudian mineral-mineral yang ada di daratan, juga dalam bentuk rempah-rempah, dan mungkin juga dalam bentuk hal yang lainnya. Nah, inilah yang harusnya kita jaga bersama. Nah, cara menjaganya bagaimana? Yaitu adanya informasi-informasi yang harus disampaikan kalau kita sebagai masyarakat ya kepada para penegak hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang asing ini yang masuk tanpa izin, kemudian juga melakukan pencurian, ini akan cepat bisa ditindak, ya istilahnya tertangkap basah kegiatan mereka. Kemudian juga kalau untuk mineral, tentunya kita memperbanyak hilirisasi untuk semua mineral-mineral sumber daya di Indonesia ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai kejadian seperti ini ya? Ternyata masih berulang terus. Nah, kalau zamannya dulu masih Menteri Susi ya, itu otomatis ya setelah secara hukum mereka sah bersalah mencuri ikan dan memasuki wilayah Indonesia, maka kapalnya akan dimusnahkan. Nah, tapi nggak tahu kalau peraturan yang baru ini, apakah hal seperti itu tetap diberlakukan. Oke, silakan tulis di kolom komentar pendapat dari teman-teman. Pade juga mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video Pade dan memberikan komentarnya. Dan Pade ada sedikit catatan ya, buat yang memberikan komentar jangan menggunakan kata-kata yang tidak enak dibaca ya. Karena apa? Ternyata kata-kata tersebut diblokir. Jadi komentar yang mengandung kata-kata kasar tersebut diblokir oleh YouTube sehingga tidak muncul. Jadi nanti komentar kalian tidak muncul di kolom komentar. Jadi jangan kaget ya kalau ternyata komentarnya tidak muncul karena mengandung kata-kata yang tidak sopan. Nah, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.